Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok dengan proyek sensor warna ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum memasuki presentasi, izinkanlah saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Abid Nasrullah, dan kemudian ada teman saya, Devan Al-Fauzi, kemudian ada teman saya lagi, Muflihul Ahmad. Kemudian masuk ke pendahuluan. Nah, sebelumnya cahaya adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Nah, alat ini itu memungkinkan kita untuk melakukan pendeteksian cahaya dan kemudian untuk melakukan perubahan terhadapnya menjadi sinyal listrik dan dipakai dalam sebuah rangkaian yang memakai cahaya sebagai pemicunya. Nah, sensor warna ini dapat digunakan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah pada bidang pertanian, itu sebagai pendeteksi pematangan buah untuk dipilah. Jadi seperti apa sih nanti ketika sudah matang buah itu, nah kita bisa deteksi dengan sensor warna ini. Misal kayak buah mangga, kan ketika udah mulai kekuningan kan itu berarti kan udah matang. Nah, nanti bisa kita pakai sensor kita. Nah, ketika udah kuning berarti ini udah matang nih, apa namanya, mangganya gitu. Nah, kemudian latar belakangnya adalah ini penggunaan sensor warna ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan menjadi bagian integral dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Di dunia industri, sensor warna digunakan menjadi instrumen kunci untuk menghasilkan reproduksi warna yang akurat, terutama dalam bidang percetakan, desain grafis, terus produksi media visual. Kemudian dalam dunia manufaktur, sering digunakan untuk memberikan solusi otomatisasi yang efisien, memungkinkan pengelompokan dan pemisahan produk berdasarkan warna, terus pengawasan kualitas yang lebih cermat, dan berbagai sektor lainnya yang juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, di masa ini para mahasiswa itu juga mempunyai pemikiran yang cemerlang, ingin berinovasi untuk memberikan kebermanfaatan kepada bangsa ini. Gitu. Misal pada event PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, kalau tapi kan yang menjadi kendala utama seorang mahasiswa kan adalah budget ya, yang cenderung minim bagi mahasiswa. Nah, sedangkan harga sensor warna sendiri terbilang cukup mahal. Nah, maka dibuatlah tadi ya sensor warna menggunakan LDR. LDR itu kayak light diffraction resistor, itu kayak itu sensor cahaya, tetapi bisa kita menggunakan sistem kerja sensor cahaya tersebut kita bisa gunakan sebagai sensor warna gitu untuk mendeteksi warna. Nah, ini sensor LDR sendiri adalah sensor cahaya. Nah, dengan menggunakan sensor cahaya kita bisa memanipulasi warna agar bisa kita deteksi uh, sebagai sensor warna dengan menggunakan sensor LDR. Nah, cara kerjanya adalah pada tiga warna dasar RGB, red, green, blue, dari objek dengan warna beragam, mulai dari gelap hingga terang. Nah, saat sensor LDR tekanan cahaya, resistansinya itu akan berubah, dan dengan bantuan filter warna, sensor dapat merespon warna merah, hijau, dan biru secara khusus. Nah, kemudian penting untuk dicatat bahwa perubahan resistansi ini tidak langsung diubah menjadi rentan RGB. Jadi kayak cara kerjanya tuh kita, misal warna merah nih, kita harus mengambil sampel dulu uh, dari yang paling gelap ke paling terang gitu. Untuk kemudian nanti kita convert yang paling gelap dan terang itu ke dalam bentuk apa namanya, angka angka RGB kayak 0 sampai 255. Nah, itu misal kita misal 100 ya, apa namanya, kita dapat resistansinya itu 100. Nah, kita nanti convert 100 ini ke misal ke 0 gitu kan. Nilai terkecilnya misal 100, terus terbesarnya adalah 300. Maka 100 itu kita convert menjadi 0, itu paling apa namanya, paling terang ya. Kemudian 300 itu kita convert menjadi 255, itu paling gelap. Jadi seperti itu sih konsepnya. Nah, kemudian ini warna warna cahayanya ya. Jadi warna cahaya itu RGB, yaitu merah, hijau, dan biru. Nah, ini digunakan dalam sensor warna untuk
mereproduksi spektrum warna. Dengan mengatur intensitas warna dasar, sensor menciptakan variasi warna. Pemahaman prinsip ini adalah kunci dalam presentasi sensor warna tersebut. Jadi menjelaskan cara sensor deteksi dan mengukur intensitas cahaya untuk analisis objek atau lingkungan yang akurat. Nah, ini kemudian beberapa sensor yang digunakan, yaitu LDR, Light Dependent Resistor, adalah semikonduktor yang resistansinya berubah tergantung dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Jadi mungkin ini ya, sekian dari saya. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Untuk pembacaan LDR, di sini LDR disusun dalam rangkaian voltage divider. Pada rangkaian pertama, LDR disusun seperti ini, yaitu terhubung dengan tegangan sumber. Ketika dihubungkan seperti ini, menghasilkan grafik, yaitu ketika intensitas cahaya yang diterima oleh LDR semakin kecil, maka tegangan output yang dihasilkan juga semakin kecil. Kemudian untuk rangkaian yang kedua, ketika LDR disusun seperti ini, yaitu dihubungkan ke ground, maka ketika intensitas cahaya yang diterima oleh LDR itu semakin kecil, maka tegangan output yang dihasilkan akan semakin besar. Dari kedua rangkaian tersebut, kami memilih untuk menggunakan rangkaian yang pertama. Karena kami ingin ketika cahaya yang dipantulkan itu lebih terang, maka nilai tegangan outputnya juga akan semakin tinggi. Untuk cara kerjanya, pertama-tama kita harus mengetahui bagaimana benda dalam memantulkan cahaya. Pada gambar yang pertama, ketika benda berwarna putih, ia akan memantulkan cahaya berwarna merah, hijau, dan biru. Ketika bendanya berwarna merah, cahaya yang dipantulkan adalah berwarna merah. Kemudian jika bendanya itu berwarna kuning, cahaya yang dipantulkan adalah berwarna merah dan hijau. Ketika berwarna hijau, cahaya yang dipantulkan juga akan berwarna hijau. Kemudian ketika berwarna hitam, benda tersebut tidak memantulkan cahaya satupun. Kemudian ketika benda itu berwarna ungu, dia akan memantulkan cahaya berwarna merah dan biru. Ketika benda tersebut berwarna biru, dia akan memantulkan cahaya berwarna biru. Kemudian jika benda tersebut berwarna biru muda, ia akan memantulkan cahaya berwarna hijau dan berwarna biru. Pada gambar berikutnya, di sini benda yang akan dideteksi warnanya adalah berwarna kuning. Nah, ketika diberi cahaya berwarna merah, maka nilai pantulannya itu akan maksimal, yaitu 255 dalam rentang RGB. Kemudian ketika berwarna hijau, dia juga akan memantulkan cahaya maksimal, yaitu 255. Ketika diberi cahaya berwarna biru, dia hanya memantulkan sedikit cahaya, sehingga kita menganggap bahwa nilai pantulan cahayanya adalah 0. Untuk parameter dari sensor warna ini itu ada 3. Yang pertama adalah resistansi. Pemilihan nilai resistor yang digunakan untuk voltage divider itu mempengaruhi sensitivitas dari LDR terhadap perubahan cahaya. Kemudian yang kedua yaitu nilai kalibrasi. Pengaturan nilai konversi dari voltase keluaran voltage divider itu diubah menjadi skala RGB. Kemudian yang ketiga adalah cahaya luar. Nah, integrasi sistem terhadap pengaruh cahaya luar. Ketika terdapat cahaya luar yang masuk, maka pembacaan LDR tidak akan sempurna. Oleh karena itu, kita membuat sistem yang terisolasi agar cahaya luar tidak mempengaruhi hasil pembacaan. Untuk kalibrasinya, kami membutuhkan 2 nilai untuk pembacaan intensitas cahaya dari pantulan, yaitu dari pantulan terbesar dan terkecil. Untuk pantulan terbesarnya, kami menggunakan benda yang berwarna putih karena ketika benda itu berwarna putih, ia akan memantulkan seluruh cahaya secara maksimum. Kemudian untuk pantulan terkecil, kami menggunakan benda berwarna hitam karena ketika benda berwarna hitam, pantulannya akan sedikit sekali. Makanya kita menganggap bahwa pantulan ini sangat minimum. Nah, kemudian hasil pembacaan terbesar dan terkecil tersebut di mapping menjadi rentang warna RGB, yaitu 0 sampai 255.
sama. Untuk pemilihan resistor, kami mencoba 3 resistor yang berbeda, yaitu yang pertama resistor 220 ohm. Di sini hasil pembacaannya ketika cahayanya tidak terlalu terang, tegangan output yang dibaca itu tidak terlalu besar, sehingga kami tidak memilih resistor 220 ohm. Ketika resistor 4,7 k ohm, di sini hasil pembacaannya sudah mulai sensitif, namun kami membutuhkan yang lebih sensitif lagi. Oleh karena itu, kami menggunakan 10 k ohm. Karena ketika cahayanya tidak terlalu terang, sensor LDR itu tetap membaca tegangan output yang lebih tinggi dibandingkan resistor lainnya. Berikut adalah rangkaian sensor warna kelompok kami. Dapat dilihat pada bagian kiri LDR disusun secara voltage divider dengan resistor tambahan 10 kΩ. Alasan kenapa menggunakan voltage divider karena jika kaki LDR langsung dihubungkan ke pin analog dan ground, tidak akan terbaca karena yang terjadi hanyalah perubahan arus yang melewati LDR. Alasan kenapa menggunakan resistor tambahan 10 kΩ atau tidak lebih tinggi karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, semakin tinggi resistor tambahan grafik RX dengan VIA output akan dihasilkan semakin mendekati linear, dan kami hanya memiliki resistor paling tinggi 10 kΩ. Pada bagian kanan, lampu LED RGB langsung dihubungkan ke pin digital dengan tambahan resistor 220 ohm untuk mengantisipasi kerusakan. Untuk flowchart program sensor cukup sederhana. Program akan looping menyalakan masing-masing lampu. Dengan setiap looping akan diukur intensitas pantulan cahayanya dan dimapping ke skala RGB. Selanjutnya, untuk karakteristik sensor telah kami uji pada permukaan doff dan reflektif. Untuk range, sensitivitas, resolusi, presisi, stabilitas dihasilkan hasil yang sama. Hanya saja pada tingkat akurasi terjadi sedikit perbedaan. Permukaan doff, warna yang terbaca menjadi sedikit lebih terang. Hal ini karena value intensitas lebih besar sehingga ketika mapping value-nya sedikit bergeser. Hambatan dan limitasi. Yang pertama, output LDR tidak linear sempurna. Karakteristik LDR walau sudah diberi resistor tambahan tidak menjadi linear sempurna. Ini mungkin pada tingkat tertentu akan mengalami perubahan yang lebih signifikan daripada perubahan-perubahan yang lainnya. Yang kedua, akurat pada permukaan rata. Pembacaan lebih akurat pada permukaan rata karena distribusi cahaya yang dipancarkan dan dipantulkan lebih konsisten. Yang ketiga, jenis permukaan, khususnya permukaan reflektif dan doff yang saya jelaskan sebelumnya, mempengaruhi hasil jika aplikasi memerlukan kehalusan perubahan warna yang tinggi. Yang keempat, spektrum LED terbatas. Spektrum cahaya yang dihasilkan lampu LED tidak mencakup semua spektrum warna, sehingga ada warna tertentu yang tidak terdeteksi. Kesimpulan, LDR dapat digunakan untuk membuat sensor warna dengan konsep pantulan cahaya terhadap warna permukaan. Sensor ini cukup konsisten dalam mengukur input yang sama beberapa kali. Selain itu, sensor ini bergantung pada proses kalibrasi awal. Sensor ini dapat digunakan untuk alternatif murah sensor warna, serta untuk aplikasi yang tidak terlalu membutuhkan kehalusan dalam mendeteksi perubahan warna. Berikut beberapa dokumentasi yang kami tangkap. Ini adalah proses perakitan dan ini tampilan yang kami hasilkan. Yang terpenting adalah pada isolasi cahaya luar. Kami menggunakan wadah untuk mengantisipasi pengaruh cahaya luar, dan LDR kami beri sekat tambahan dengan lampu
RGB ini tidak melebihi tinggi sekat tersebut untuk memastikan agar pantulan cahaya yang ditangkap LDR murni pantulan cahaya, bukan paparan cahaya dari LED langsung. Berikut adalah demonstrasi sensor kami. Kami di sini akan mendemonstrasikan sensor warna dari kelompok kami. Ini kondisi sensor warna belum terkalibrasi. Dapat dilihat pada kertas warna hitam, representasi warnanya cyan, dan warna putih menjadi warna merah. Selanjutnya untuk kalibrasinya kita mengambil warna tergelap yaitu hitam dan warna paling terang itu putih untuk memantulkan cahayanya. Kemudian dikalibrasi. Dengan demikian sensor warnanya sudah terkalibrasi. Seperti yang dilihat ketika berwarna biru muda, tampilan di layar sudah sesuai dengan hasilnya. Warna biru tua, kemudian warna kuning, warna oranye, warna merah, warna pink, warna coklat, warna hijau, dan warna hijau muda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.